wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasyani Agustina dengan NIM 190321100117. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Tata Niaga Produk Agribisnis, yaitu laporan mini riset tentang pemasaran. Saya mengambil komoditas cabai rawit di daerah Sumeneb. Cabai rawit merupakan salah satu jenis sayuran penting karena cabai rawit sudah menjadi bagian dari kebutuhan pangan. Selain itu juga permintaan akan cabai terus meningkat sehingga perlu dibudidayakan secara komersial di negara-negara tropis. Cabai rawit mempunyai peluang bisnis yang sangat baik karena banyak dibutuhkan masyarakat dan industri. Kebutuhan cabai rawit terus mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan penduduk dan jumlah industri yang memerlukan cabai rawit. Desa Rubaru yang terletak di Kecamatan Rubaru, para petani sudah melakukan usaha tani cabai rawit sejak tahun 1970-an karena struktur tanah yang cocok untuk cabai rawit, bibit mudah didapat dan tidak banyak memerlukan modal. Di Desa Rubaru merupakan desa yang sangat berpotensi dalam pembudidayaan cabai rawit. Untuk setiap periode tanaman cabai rawit bisa dipanen kurang lebih 7-8 kali petik. Di daerah Rubaru, kondisi agroklimat sangat sesuai terhadap perkembangan cabai rawit, serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga merupakan suatu keunggulan untuk kooperatif, khususnya untuk bisnis di bidang usaha tani. Sedangkan untuk memasarkan hasil produksinya, petani hanya menggunakan saluran pemasaran sederhana, yaitu dijual ke tengkulak. Hal ini disebabkan petani tidak dapat memperluas peranannya dalam mengambil keuntungan. Ini beranggapan bahwa mereka bukanlah pedagang atau pelaku pasar, melainkan seorang petani. Melihat potensi komoditas pertanian dengan produk utama cabai rawit dan sudah menjadi tanaman yang sudah banyak ditanam oleh masyarakat sekitar. Menarik untuk dikaji bagaimana sistem pemasaran dengan melakukan penelitian pada struktur perilaku dan kinerja cabai rawit di Desa Rubaru, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb. Pada saat musim tanam cabai, aliran produk dimulai dari petani sebagai produsen, kemudian setiap harinya akan dijual kepada tengkulak dan pengepul terdekat, sesuai dengan hasil panen pada hari itu. Proses jual beli ini dilakukan secara langsung karena sebagian besar petani tidak memiliki tempat atau gudang yang bisa menampung cabai dalam kapasitas besar. Sehingga setelah panen, petani akan langsung menjual ke tengkulak yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Pedagang besar akan mendatangi para tengkulak yang letaknya tersebar di banyak tempat untuk membeli produk tersebut. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa para tengkulak akan mendatangi pedagang besar. Aliran produk cabai selanjutnya adalah para pedagang eceran. Pembelian ini dilakukan dengan harga jual yang berbeda, sesuai dengan musim atau harga pasar saat itu. Dan jenis cabai tersebut atau cabai merah lebih mahal daripada cabai hijau. Selanjutnya, komoditi upro-up. Pada pemasaran di Rubaru, cabai yang dipasarkan merupakan cabai rawit segar dan masih mentah atau belum mengalami pengolahan. Kisaran harga pada pasar Rubaru Sumeneb berkisar antara 80.000 per kilo. Harga ini termasuk relatif standar meskipun sedang dalam kondisi Ramadan di mana rata-rata harga komoditas akan ikut naik seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, fungsional upro-up. Dalam pendekatan fungsional pada tata niaga komoditas cabai rawit, dilihat dari peranan fungsi setiap lembaga pemasaran dalam melaksanakan kegiatannya. Yang pertama, fungsi pertukaran. Dalam pemasaran komoditas cabai rawit, fungsi pertukaran dilakukan dengan kegiatan menjual serta membeli cabai rawit dari petani sebagai produsen kepada pedagang besar tengkulak, dari petani kepada pedagang pengecer, dari tengkulak kepada pengecer, dan pengecer kepada konsumen. Selain itu, terdapat juga pedagang pengecer yang langsung membeli cabai rawit ke petani. Dalam fungsi pertukaran, ada perpindahan lokasi pada komoditas cabai rawit, sehingga kegiatan jual beli dari berbagai rantai pemasaran dapat terjadi penyusutan pada komoditas cabai rawit. Dalam penyusutan komoditas cabai rawit, tergantung beberapa panjang saluran pemasaran dan seberapa lama waktu penyimpanannya. Yang kedua, fungsi fisik. Dalam fungsi fisik, pada komoditas cabai terdiri atas penyimpanan dan pengangkutan. Maka dari hal itu, para pedagang harus melakukan fungsi fisik terlebih dahulu.
terlebih dahulu sebelum dipasarkan kepada konsumen cabai rawit di Pasar Baru Sumeneb. Yang ketiga, fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas komoditas cabai rawit berupa kegiatan yang digunakan dalam proses pemasaran cabai rawit. Fasilitas yang digunakan dalam proses pemasaran cabai rawit adalah fasilitas infrastruktur berupa jalan untuk proses distribusi yang baik agar dapat mempermudah proses distribusi cabai rawit kepada konsumen. Fungsi ini memiliki peran untuk membantu jalannya dalam fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi fasilitas lainnya berupa penggunaan transformasi untuk mengefisiensikan proses distribusi cabai rawit untuk mempermudah proses distribusinya kepada konsumen. Selanjutnya, market struktur. Struktur pasar yang tercipta dalam suatu pasar akan menentukan bagaimana pelaku industri berperilaku. Akibat dari terbentuknya suatu struktur dan perilaku pasar, yaitu adanya penilaian terhadap suatu sistem pemasaran yang disebut sebagai kinerja pasar. Jika struktur pasar yang terjadi adalah pasar persaingan sempurna yang dicirikan dengan banyaknya jumlah pedagang, barang relatif homogen, mudah untuk keluar masuk pasar, dan konsentrasi pasar tidak terletak pada satu orang. Yang pertama ada konsentrasi pasar. Untuk mengetahui konsentrasi pasar pemasaran cabai rawit di Desa Rubaru dilakukan dengan pendekatan secara kuantitatif, yaitu perhitungan market share dan CR4. Berikut adalah tabel perhitungan market share dan konsentrasi rasio pada pedagang pengecer untuk struktur pasar cabai rawit di Desa Rubaru. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui market share di tingkat pedagang pengecer terjadi sistem pemasaran cabai rawit bersifat oligopsoni dengan konsentrasi ketat karena terdapat 3 orang pedagang pengecer yang menguasai pangsa pasar sebesar 100%. Untuk selanjutnya, diferensiasi produk. Produk yang dijual oleh pedagang mengalami beberapa diferensiasi, yaitu produk yang dijual dan warna produk yang dijual. Tingkat diferensiasi produk dalam pemasaran cabai rawit di Desa Rubaru tergolong rendah karena tidak terdapat diferensiasi yang signifikan pada lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran cabai rawit di Desa Rubaru. Hal ini dapat menjadikan indikasi bahwa pemasaran cabai rawit di Desa Rubaru cenderung pada pasar persaingan tidak sempurna karena tingkat diferensiasi produk yang tergolong masih rendah. Selanjutnya, hambatan keluar masuk. Hambatan keluar masuk merupakan mudah atau sulitnya pelaku usaha masuk atau keluar dalam persaingan pasar. Dapat disimpulkan bahwa pemasaran cabai rawit di Desa Rubaru masih tergolong rendah atau kurang efisien karena masih tingginya hambatan dalam memasuki pasar bagi pendatang dan hambatan keluar bagi pedagang lama. Dalam usaha keluar masuk pada usaha pemasaran cabai rawit di Desa Rubaru, maka dapat disimpulkan bahwa pasar mengarah pada oligopsoni. Selanjutnya, tingkat pengetahuan pasar. Pada pemasaran cabai rawit di Desa Rubaru, para pedagang tengkulak mendapat pasokan cabai rawit dari petani atau pembudidaya dan dari hasil pertanian rumahan di daerah setempat di Desa Rubaru. Petani mendapat informasi harga cabai rawit dari tengkulak dan pedagang besar yang akan membeli hasil panen mereka. Tetapi harga tersebut bukan harga pasti, sehingga petani dengan tengkulak atau pedagang besar masih bisa bernegosiasi mengenai harga. Pengetahuan pasar lebih dikuasai oleh tengkulak dan pedagang besar daripada petani atau pembudidaya, sehingga struktur pasar mengarah pada persaingan tidak sempurna. Untuk selanjutnya, market conduct atau analisis perilaku pasar. Yang pertama ada lembaga pemasaran. Berdasarkan hasil dari penelitian, lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran komoditas cabai rawit meliputi tengkulak, pedagang pasar, dan pedagang pengecer. Saluran pemasaran pertama yaitu ada petani, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk saluran 2 ada petani, pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Untuk saluran pemasaran berdasarkan hasil
Berdasarkan saluran pemasaran yang ada, saluran pemasaran yang lebih efisien adalah saluran pemasaran pertama, karena petani dapat menjual produk pertaniannya dengan saluran pemasaran yang lebih pendek, sehingga akan mengurangi terjadinya resiko pada komoditas cabai rawit tersebut. Komoditas cabai rawit di pasar baru mempunyai perbedaan harga rata-rata yang tidak jauh dengan berbagai pedagang. Harga komoditas cabai rawit di pasar baru berkisar antara 80.000 per kilo. Untuk penentuan harga pada komoditas cabai rawit ditentukan berdasarkan cara price leadership. Harga komoditas cabai rawit di pasar baru ditentukan berdasarkan tingkat harga yang sudah ditentukan oleh pedagang pengepul. Sedangkan untuk harga yang diambil tingkat pedagang pengepul dapat ditentukan berdasarkan besar harga tingkat pedagang besar atau dari petani secara langsung. Kemudian, harga komoditas cabai rawit di tingkat petani dapat ditentukan oleh pedagang besar atau pedagang pengepul yang menjadi penentu harga. Untuk selanjutnya, market performance atau kinerja pasar. Market performance pada komoditas cabai rawit membahas tentang analisis margin pemasaran dan farmer share. Dalam saluran pemasaran cabai rawit, besar margin sangat berbeda. Adapun perhitungan margin di setiap saluran pemasaran komoditas cabai rawit di pasar baru Sumeneb, yaitu saluran pertama, pedagang pengepul, harga beli rata-rata dari petani sebesar 40.000, kemudian harga jual rata-rata pedagang per kilonya sebesar Rp50.000, besar margin atau M1 sebesar Rp10.000. Dan untuk pedagang pengecer, harga beli rata-rata dari pedagang pengepul adalah Rp50.000, harga jual rata-rata pedagang per kilonya sebesar Rp60.000, besar margin M2 sebesar Rp10.000, dan total marginnya sebesar Rp20.000. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.